Oke, baik. Selamat siang Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih yang sudah mau bergabung di kelas tutorial online saya. Sebelum memulainya, mari kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Saya mau menyapa dulu ini Bapak Ibu yang dari jauh, yang ada di Jawa Timur. Selamat siang Pak, Bapak Ibu. Selamat siang. Oke, yang dari Papua belum bergabung ini. Yang dari Ambon, selamat siang Bapak Ibu. Oke, saya mulai saja dengan kelas tutorial online ini. Bagaimana membuat learning content dengan PowerPoint, KineMaster, dan Filmora. Nah, pandemi COVID-19 ini kan menuntut kita untuk harus melakukan pembelajaran secara daring. Ya, untuk zona hijau mungkin ada yang tatap muka, tapi ada beberapa yang harus luring. Nah, untuk itu sebagai guru ya kita harus sebenarnya punya potensi, tapi ya harus dioptimalkan ya, membuat pembelajaran yang baik gitu ya untuk anak didik kita. Oke, sekelas profil mungkin bagi Bapak Ibu yang belum mengenal saya, S1-nya di Universitas Patimura, program studi pendidikan matematika, S2-nya Universitas Negeri Malang, jalur beasiswa unggulan dikti juga di program studi pendidikan matematika. Nah, unit kerja saat ini saya di program studi pendidikan matematika FKIP Universitas Patimura Ambon. Dari non PNS-nya itu saya dari 2016, kemudian PNS-nya 2019. Oke Bapak Ibu, di sini saya kasih judulnya itu adalah 4+1 langkah mudah membuat video pembelajaran. Nah, 4+1 langkah mudah membuat video pembelajaran. Nah, yang pertama, 4 langkah yang pertama itu adalah planning. Jadi kita merencanakan dulu video yang akan dibuat itu seperti apa. Yang kedua, kita membuat video slideshow. Nah, buat video slideshow-nya bisa dari PowerPoint. Yang ketiga, kita take video atau shooting ya, atau mengambil gambar. Yang keempat, editing dan fixing. Langsung ke yang pertama. Planning atau perencanaan seperti apa. Nah, untuk planning ini kita membuat script video atau storyline. Nah, storyline itu bisa berisi preview, kemudian pembukaan. Pembukaan itu ada sapaan, bisa kalau Bapak Ibu mau upload ke YouTube bisa nama channel, kemudian bisa sebutkan nama dari Bapak Ibu, kemudian lakukan call to action. Call to action ini ajakan. Jadi ajakannya bisa berupa, kalau yang punya channel ya minta tolong like dan subscribe, kemudian bisa juga untuk berinteraksi ya dengan yang nonton, misalnya kalau sasarannya siswa, ya buat pertanyaan yang membuat siswa harus komentar lah, komen gitu ya. Kemudian isi materi, penutup, dan kalau ada ya estimasi waktunya. Oke. Nah ini contoh storyline-nya. Step yang pertama itu opening atau pembukaan, atau tadi kalau mau buat preview di depan, boleh ya, jadi Bapak Ibu buat previewnya keseluruhan. Jadi setelah sudah buat semua skripnya seperti apa, sudah editing, nanti masukkan preview sedikit di depan. Kemudian stepnya ini opening, script videonya misalnya ya, saya kasih contoh, hai selamat datang di MDN Channel bersama saya, sebutkan nama. Kemudian ada script videonya, nah nanti video itu yang munculnya teksnya ini, nama saya misalnya. Kemudian perkiraan durasi, misalnya Bapak Ibu menyapa itu, hai selamat datang, selamat berjumpa lagi, misalnya gitu, ya kira-kira saja berapa detik tuliskan. Kemudian ada animasi gitu, boleh tuliskan animasi nama channel misalnya, kalau mau diupload ke YouTube. Nah kemudian lanjut. Kali ini saya akan membahas tentang misalnya 4+1 langkah mudah membuat video pembelajaran inovatif dan sebagainya. Nanti skrip videonya yang muncul ini, ya, teksnya, ya perkiraan durasinya Bapak Ibu kira-kira saja. Kemudian call to action-nya dilakukan di awal. Jadi
call to action itu ada 3, boleh dilakukan di awal, di tengah, maupun di akhir. Nah, misalnya, tapi sebelumnya bagi kamu yang baru pernah nonton video ini, jangan lupa like video ini dan subscribe. Nah, ini untuk yang upload ke YouTube. Nah, script videonya ada like dan subscribe button. Kira-kira aja 4 detik misalnya. Kemudian isinya nanti Bapak Ibu boleh tampilkan fenomena dulu, boleh konsep, gitu ya. Fenomena apa misalnya, jangan terserah ya, kalau mau misalnya guru IPA ya sudah pasti fenomena apa yang terjadi gitu. Kemudian konsep, kemudian contoh soalnya dan pembahasan. Nah ya, kira-kira storyline-nya itu sama dengan Bapak Ibu menyusun RPP gitu. Menyusun RPP atau kalau ya untuk satu pertemuan ya, RPP satu pertemuannya seperti apa. Kemudian skrip videonya itu akan tampil, kemudian perkiraan durasinya boleh 15 menit, terserah 20 menit, terserah materi, tergantung pada lamanya banyaknya materi ya, kemudian pembahasan soalnya. Kemudian penutup, nah itu, lakukan juga ada latihan soal yang diberikan, kemudian call to action-nya disampaikan juga, dan salam penutup. Nah, jadi sebelum membuat video, harus melakukan namanya storyline, membuat storyline. Oke, lanjut yang kedua adalah membuat video slideshow. Nah, video slideshow ini ya dari PowerPoint. Jadi yang paling mudah adalah menggunakan PowerPoint. Nah, kalau untuk ke matematika ya, untuk tampilan equation-nya itu Bapak Ibu bisa pakai satu aplikasi lagi. Mohon Bapak Ibu yang baru bergabung mungkin bisa matikan audionya dulu sebelum saya lanjutkan. Oke, baik, terima kasih. Untuk matematika itu Bapak Ibu bisa menggunakan namanya MathType. Jadi kalau pakai MathType di PowerPoint nanti hasilnya bagus. Oke, lanjut. Nah, video slideshow ini dibuat sesuai dengan skrip video tadi atau storyline tadi. Nah, kemudian berisi apa? Berisi materi yang mau Bapak Ibu tampilkan. Oke. Kemudian bisa gunakan green screen background. Oke, nanti kita praktikkan seperti apa. Nah, yang berikut adalah membuat video slideshow tadi itu Bapak Ibu harus lakukan studi literatur lah, paling tidak membaca sebelum mengajar kan pasti kita harus membaca dulu ya, belajar dulu baru kita sampaikan. Jadi tujuannya ya supaya materi yang disampaikan benar gitu ya. Kemudian uji kembali contoh dan latihan soal yang akan disampaikan. Jadi kalau latihan soalnya harus kita kerjakan dulu, kemudian baru kita sampaikan. Nah, langkah-langkahnya yang pertama Bapak Ibu siapkan bahan atau materi yang akan disampaikan, sesuaikan dengan kompetensi dasar dan indikator. Kemudian buat slide-nya, slide PowerPoint, gunakan desain yang menarik sesuai kreativitas. Nah, kalau Bapak Ibu mau menampilkan slide PowerPoint-nya full dengan background-nya, berarti Bapak Ibu boleh gunakan template PowerPoint yang tersedia secara gratis. Itu sudah bagus ya template-nya. Kemudian gunakan animasi dan perkiraan waktu tampilan sesuai video syuting nanti. Jadi kalau mau syuting, mau berbicara tentang apa itu sudah harus diperkirakan lah. Kemudian jika hanya ingin tunjukkan materi saja ya tanpa background atau hanya teksnya saja, Bapak Ibu nanti pada saat membuat slide-nya, Bapak Ibu gunakan latar belakang hijau atau green screen. Nah, nanti kalau diedit di Filmora, nah Bapak Ibu bisa menggunakan fitur green screen. Oke, yang langkah terakhir adalah buat video. Jadi kalau tadi kan hanya berupa slide-slide, nah harus dibuat menjadi suatu video. Karena di aplikasi manapun, baik KineMaster maupun Filmora ya, menggunakan video PowerPoint ya. Oke. Lanjut dengan langkah yang ketiga atau take video atau syuting. Nah, Bapak Ibu menyusun studio mini sederhana. Jadi kalau karena ini bekerja dari rumah ya,
Atau Bapak Ibu yang mungkin ke sekolah bisa menggunakan papan tulis yang ada di sekolah saja ya, fasilitasnya di sekolah. Jadi yang pasti itu laptop, kamera, atau gunakan handycam, atau yang paling praktisnya adalah gunakan smartphone. Oke, karena dari smartphone bisa langsung Bapak Ibu edit di KineMaster, ya, tanpa harus memindahkan filenya. Kemudian bisa gunakan clip-on atau mikrofon. Jadi kalau menggunakan mikrofon berarti harus pakai bantuan splitter. Oke. Kemudian ada stand kameranya biar tidak gerak-gerak ya, tidak gerak atau goyang. Kemudian lighting. Jadi kalau pencahayaannya yang gelap ya, seperti studio saya itu agak gelap, jadi saya menggunakan lightingnya softbox ukuran 60 x 60 dengan standnya. Kemudian kalau pencahayaannya cukup ya tidak perlu lighting, tapi kalau pencahayaannya masih kurang berarti kita pakai softbox. Oke, lanjut bahannya yaitu lembaran script video atau storyline. Jadi storyline itu kalau kita tampil misalnya Bapak Ibu mau langsung mengajar seperti di sekolah ya, mengajar tanpa siswa ya. Jadi kita mengajar, kadang kan kita lupa apa yang harus kita sampaikan. Nah, untuk meminimalisir kita untuk menengok kiri kanan atau menengok materinya ya, kita harus buat lembaran script videonya, ya kita print atau tulis tangan, kemudian kita tempelkan. Kemudian ada materi pembelajarannya, jangan lupa. Oke. Nah, jika Bapak Ibu ingin menjelaskan gunakan papan tulis, bisa gunakan whiteboard. Nah, minimal size-nya saya kasih minimal ya, karena kalau terlalu kecil nanti materinya tidak cukup. Kemudian jika ingin membuat video green screen, Bapak Ibu bisa gunakan kain berwarna hijau. Jadi kalau video green screen ini hanya Bapak Ibu saja yang tampil ya, latar belakangnya tidak. Kemudian bisa gunakan mikrofon dan filter serta stand. Jadi jika tidak punya mikrofon, ya nanti Bapak Ibu bisa atur saja volumenya, bisa dinaikkan misalnya 200% nanti saat editing. Nah, kemudian harus diusahakan pencahayaannya cukup. Nah, ini bahan-bahan yang tadi, ada smartphone, ada laptop, kemudian ini saya menggunakan mikrofon yang clip-on saja ya, kemudian ini splitternya, satunya untuk mic, satunya untuk headphone. Kemudian pada saat take nanti Bapak Ibu kalau menggunakan smartphone bisa gunakan aplikasi Open Camera. Jadi kalau Open Camera itu jadi ketika Bapak Ibu menengok kiri kanan itu dia tidak kedap-kedip. Kemudian kalau tidak gunakan Open Camera, Bapak Ibu bisa gunakan autolock pada kamera biasa. Jadi kalau kamera biasa pakai autolock itu nanti pada saat dibuat video, kemudian kunci wajah. Jadi kunci wajahnya supaya pada saat berpaling atau apa itu dia tidak kedap-kedip, tidak berkedip. Nah ini studio mini sederhana nih yang saya punya Bapak Ibu. Jadi ada Bapak Ibu bisa lihat saya pakai softbox-nya ini. Ukurannya 60 x 60 dengan stand-nya, kemudian kamera. Saya pakai HP ya Bapak Ibu, pakai HP, stand-nya yang biasa-biasa saja Bapak Ibu, karena ini kan mendadak ya, dadakan kalau Bapak Ibu mau. Kemudian ini ada laptopnya, colokannya udah siap. Ini ya, namanya script video yang saya tampilkan di bawah ini, script atau storyline-nya nanti bisa Bapak Ibu tempelkan, ya, arahkan posisinya di ya sekitar dekat kamera ya, biar kelihatannya pada saat berbicara atau saat Bapak Ibu tengok itu mata Bapak Ibu bisa kelihatan bahwa sedang melihat kamera gitu. Jadi nanti tempelkan di sekitar, mungkin di dinding atau di mana sekitar kamera. Oke. Nah ini waktu persiapan syuting. Jadi karena tidak punya studio Bapak Ibu, kita buat studio sendiri di rumah. Ya. Syutingnya pun malam karena untuk menghindari noise. Ya, oke, kalau Bapak Ibu mau bisa menghilangkan noise, boleh ya pakai aplikasinya. Oke, yang berikut masuk dengan editing. Jadi editing itu untuk handphone pakai KineMaster, untuk laptop pakai Filmora 9 saja. Nah, Filmora 9 ini untuk pemula dan intermediate, jadi untuk pemula dan menengah.
Jadi kalau yang pro itu untuk yang sudah profesional lah. Nah, perlu untuk Bapak Ibu ketahui ada pendukung video yang harus Bapak Ibu siapkan, yaitu musik. Nah, musiknya itu bisa Bapak Ibu siapkan yang usahakan yang tidak berhak cipta. Kalau seandainya Bapak Ibu mau upload ke YouTube, yang tidak berhak cipta, jadi bisa ambil langsung di setelan di YouTube Studio, atau bisa gunakan langsung dari KineMaster dan Filmora. Itu sudah gratis, gratis ya musiknya. Kemudian ada sound effect. Ya, sound effect itu misalkan ada bunyi tepuk tangan, yaitu bunyi bell atau lain-lain. Kemudian motion grafis nih nanti saya bagikan ya. Jadi seperti apa? Video animasi lah. Video animasi. Oke, ini langkah yang terakhirnya. Tadi kan 4+1. Nah, ini satu yang terakhirnya. Kalau Bapak Ibu mau upload ke YouTube, silakan. Tapi kalau sudah upload, jangan langsung pilih publik, pilih private dulu. Kalau sudah pilih private, tonton video Anda sekali lagi dan yakin bahwa sudah bagus. Kemudian ubah visitasinya ke visibility-nya ke publik. Kemudian bagi Bapak Ibu yang ini bagi Bapak Ibu yang berminat membuka channel. Kemudian kalau sudah jangan lupa bagikan atau share link video. Oke, terima kasih untuk materinya. Saya lanjutkan dengan PowerPoint ya Bapak Ibu. Oke, baik. Ibu izin bertanya. Silakan Bu. Misal kita nggak pakai wajah ya, kita hanya pakai animasi, tapi dengan suara kita, itu bagaimana Bu? Oh, itu sama dengan itu ya Bu ya, dubbing. Jadi kalau Ibu dubbing berarti Ibu tinggal paling gampang deh Bu, rekam di aplikasi handphone. Nah, perekam handphone itu kan sudah ada tuh, rekam suara itu. Lalu harus tambahkan dengan mic, pakai mikrofon dulu Bu, biar dia lebih jelas. Oh, iya. Jadi kalau tidak perlu tampilan wajah ya pakai itu saja Bu. Langsung dubbing ke handphone. Oke, Bapak Ibu sudah. Nah, ini saya ambil contoh ya Bapak Ibu. Misalnya saya punya PowerPoint-nya itu 4+1 langkah mudah membuat pembelajaran. Nah, tinggal Bapak Ibu mau animasinya mau seperti apa, terserah. Nah, tapi kalau mau animasi tampil, usahakan misalnya mau kasih animasi, tinggal pilih saja. Saya yakin Bapak Ibu pasti sudah bisa ya. Tahu kalau mau satu-satu, bisa gunakan wipe, nah, kemudian from left, kemudian Bapak Ibu tekan ini untuk mengatur huruf per huruf, jadi pakai by letter. Kemudian timingnya boleh after previews, kemudian repeatnya 0. Oke, jadi tampilannya seperti ini. Oke, jadi waktunya bisa diatur, misalnya ini 1 detik, kemudian bisa jeda juga. Oke, saya yakin Bapak Ibu bisa ya membuat slide di PowerPoint. Nanti Bapak Ibu sesuaikan saja. Mau desainnya seperti apa, bisa gratisan bawaan laptopnya atau Microsoft-nya, atau bisa juga pakai animasi sendiri. Oke, gini. Saya langsung ke cara membuat video slideshow-nya ya Bapak Ibu. Jadi andaikan ini sudah ada slideshow-nya. Nah, bagaimana mau membuat slideshow ini menjadi video? Nah, untuk menjadi video, Bapak Ibu tinggal file, kemudian pilih save and send. Oke, save and send, kemudian create a video. Nah, create a video, nanti Bapak Ibu pilih yang internet and DVD biar cepat. Kemudian bisa melihat durasi antar slide. Nah, misalnya kalau mau di sini misalnya dari slide pertama ke slide keduanya mau agak lama atau kedua dan ketiganya agak lama.
tinggal diatur saja, save and send, create video, kemudian internet DVD misalnya 10 detik, kemudian create video. Kemudian nanti ada muncul namanya, tinggal simpan. Kalau Bapak Ibu mau langsung dubbing ke laptop, bisa langsung di sini. Audionya record audio ya. Jadi biar sesuai gitu. Tapi saran saya jangan menggunakan di PowerPoint. Jadi Bapak Ibu dubbing saja menggunakan handphone. Oke, menggunakan handphone biar bisa diatur ya. Nah, ini sudah hampir selesai. Jadi nanti untuk PowerPoint-nya yang tadi bisa Bapak Ibu tampilkan semuanya gitu ya, slide-nya misalnya kalau mau pakai background-nya misalnya latar belakangnya apa aja terserah Bapak Ibu ya nanti. Oke, sudah selesai Bapak Ibu, kita akan lihat hasilnya. Nah, ini sudah jadi ya Bapak Ibu video slideshow-nya. Ketika kita telah ridho kepada Allah dan telah kita ridho kepada Nabi Muhammad SAW dan telah ridho bahwasanya Islam itu menjadi agama kita, maka salah satu di antara kewajiban yang harus kita lakukan untuk kita kerjakan adalah mengidentifikasi. Dan ini menjadi perkara yang penting dan yang saya katakan identifikasi adalah mengidentifikasi jalan kita menuju kepada apa yang kita cita-citakan, yaitu adalah cinta dan Allah. Oke. Saya kira untuk PowerPoint Bapak Ibu pasti bisa ya. Nah, nanti saya coba untuk ke yang kedua yaitu menggunakan KineMaster. Oke, Bapak Ibu bisa langsung buka kalau ada KineMaster-nya. Maka landasan dan jalan itu harus kita ketahui karena yang membedakan kita dengan seluruh agama yang lain. Mohon maaf sebelumnya bagi Bapak Ibu yang belum matikan audio, mungkin bisa matikan audionya dulu. Oke. Ya. Bapak Ibu bisa langsung praktek ya. Bapak Ibu bisa langsung buka KineMaster. Nah, pilih seperti apa ya rasionya. Kalau untuk tampilan landscape-nya pilih yang 16:9. Oke, tinggal langsung di sini ada di sini itu untuk yang pertama itu media ya. Jadi sebagai basisnya itu adalah media. Jadi tinggal Bapak Ibu pilih video mana yang mau Bapak Ibu tampilkan. Nah, ini misalnya video pembukaannya. Oke, kemudian Bapak Ibu bisa sisipkan media di antara ini. Misalnya kalau ada, ini bukan video pertama, jadi bisa sisipkan media. Nah. Saya hubungkan audionya dulu.
Oke, misalkan video ini ya Bapak Ibu, ini sebagai video pembuka. Kemudian saya gabungkan dengan KineMaster. Nah, untuk di sini bisa Bapak Ibu tambahkan ya efek transisinya. Jadi bisa Disney Pixel atau klasik bisa. Nah, ini efek-efeknya bisa Bapak Ibu pilih sendiri. Nah, supaya lebih soft ya perpindahan dari slide satu scene ke scene yang lain. Nah, seperti itu. Kemudian ini juga ditambah efek transisinya. Nah, bisa berputar atau ya masing-masing ya, macam-macam transisinya ya. Bisa perkecil lalu besar lagi. Nah, bisa kotak. Nah, bisa geser juga. Oke. Atau bisa gunakan yang ini. Nah, nanti Bapak Ibu buat sesuai dengan kreativitas Bapak Ibu masing-masing. Bisa juga bagi layar. Oke. Ya, ini namanya transisi tiap scene ya Bapak Ibu. Atau ini juga bisa. Atau menggunakan teks. Nah, jika tidak ada Bapak Ibu bisa langsung dapatkan lainnya di sini. Jadi bisa download saja, ambil yang gratis. Nah, kalau ada tulisan premium, berarti ini Bapak Ibu harus upgrade, jadi harus bayar. Tapi ada juga tulisan yang gratis, misalnya yang hati ini, itu gratis, tinggal langsung download. Oke, saya jawab pertanyaan dari Pak Suyanto. Untuk KineMaster bisa digunakan di laptop. KineMaster ini aplikasi handphone, Pak. Jadi Bapak install di handphone. Ada di Play Store. Sudah ada di Play Store. Untuk Pak Ibu Yanita. Oh, cara edit yang bagian awal. Oh, cara edit bagian awal untuk ini ya, Ibu ya. Nah, yang ini kah, Ibu? Nanti tinggal Bapak Ibu. Iya. Oke. Jadi caranya itu Bapak Ibu nanti saya jelaskan di sini. Oke. Saya lanjut dulu ya untuk ke transisinya. Baik, Oke. Kak. Oke, jadi misalnya ini mau sertakan nama, jadi tinggal Bapak Ibu tambah di lapisan. Nah, tinggal ada pilihannya media, efek, stiker, teks, dan tulisan tangan. Jadi Bapak Ibu bisa menambah layer. Jadi untuk yang media ini adalah layer basisnya atau dasarnya. Nah, tinggal tambahkan teks, pilih teks, misalnya nama saya gitu ya. Oke. Nah, tinggal diatur besarnya, kecilnya gitu. Nah, oke, seperti itu. Lalu bisa atur Bapak Ibu pilih yang
A ini, itu artinya mengatur tulisannya seperti apa. Misalnya ini, nah nanti terganti. Kemudian karena saya pakai baju putih, tulisannya putih nanti tidak kelihatan. Nah, ya, nanti Bapak Ibu pilih di sini warna latar. Warna latar, kemudian pilih enable. Nah, kalau enable ini hanya untuk nama saya saja yang pendek ya. Tapi kalau Bapak Ibu pilih latar belakang penuh, maka tampilannya seperti ini. Oke. Nah, nanti akan lihatnya seperti ini. Kalau dijalankan. Nah, tapi itu seperti kaget ya, dia tiba-tiba langsung muncul. Nah, jadi kita harus menggunakan animasi juga. Jadi Bapak Ibu pilih animasi masuk. Nah, misalnya yang memudar. Nah, supaya lebih lambat, kemudian bisa pilih animasi keluar. Misalnya dia geser ke kiri misalnya. Oke. Bisa juga animasi keseluruhan. Jadi misalnya dia mau berkedip lambat. Boleh ya. Nah, tapi kalau nama ya saya sarankan tidak perlu untuk animasi keseluruhan. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Oke. Nah, itu untuk nama, kemudian transisinya tadi bisa kita ganti dulu. Nah, kalau ini bisa Bapak Ibu dapatkan transisi lainnya juga, bisa dilihat. Ada action. Nah, kita lihat yang gratis. Banyak ya Bapak Ibu, banyak pilihan, tinggal Bapak Ibu ambil saja yang mana. Misalnya sketch. Kemudian tinggal diunduh. Oke, kalau sudah nanti akan tampil di sini pilihannya apa. Nah, sketch-nya sudah ada. Nanti sketch-nya misalnya seperti itu. Oke, coba saya pilih yang ini. Oke, jadi nanti dia transisinya seperti ini. Oke, kalau Bapak Ibu misalnya ada scene yang menurut Bapak Ibu jelek, misalnya sudah selesai, terus saya masih, nah ini, nanti bisa dipotong, nah, tinggal pilih yang gunting. Pilih gunting, kemudian bisa pangkas ke kiri atau pilih, misalnya yang mau dipotong yang di kanan berarti pilih pangkas ke kanan. Atau kalau mau bagi, langsung tekan bagi. Nanti dia akan jadi terpisah ya. Nah, tapi kalau sampai di situ, tekan di videonya, kemudian pilih gunting ini, kemudian pangkas ke kanan. Nah, yang tadi udah hilang. Nah, kemudian bisa ditambahkan dengan apa saja materinya, tinggal lapisan. Media pun boleh, misalnya foto, atau video yang lain juga bisa ya Bapak Ibu. Nah, misalnya saya masukkan ini. Nah, saya tampilkan video yang lain Bapak Ibu. Kita atur, bisa atur posisinya, misalnya di sini. Besar kecilnya Bapak Ibu sendiri yang atur. Nah, tapi kalau mau menampilkan semuanya begini, berarti usahakan posisi Bapak Ibu di sebelah
sebelah kiri ya. Kiri atau kanan, biar tidak tertutup ya. Nah, Bapak Ibu juga bisa pindahkan ini sesuai dengan yang mana yang Bapak Ibu mau. Misalnya saya potongnya di sini. Oke, kita pindahkan tadi ke depan. Ini saya lebarkan dulu misalnya. Ini tadi kita pangkas. Oke, kemudian kita jangan lupa setiap perpindahan dari masing-masing video itu usahakan pakai transisi. Boleh juga menggunakan ini. Oke. Nah, ini kalau ada video lain yang muncul, nah, ini juga bisa pakai animasi masuknya, misalnya memudar, kemudian animasi keluarnya. Oke. Nah, jadi kalau mau menampilkan yang PowerPoint tadi, Bapak Ibu mungkin bisa berdiri sebelah kanan atau sebelah kiri, nah, biar nanti tampilannya seperti ini tidak. Misalnya begitu. Jadi usahakan tampilan PowerPoint ya selaras dengan apa yang Bapak Ibu sampaikan. Oke, ini bisa pangkas, kemudian bisa Bapak Ibu masukkan lagu. Jadi diklik audio, kemudian pilih musik apa aja yang sudah ada ya. Nah, musiknya ini bisa langsung Bapak Ibu tambahkan. Oke, kemudian kalau ini videonya Bapak Ibu tidak menggunakan mikrofon, nah sebaiknya di audio ini karena dia 100%, jadi Bapak Ibu turunkan audionya sampai sekecil mungkin, misalnya 10% atau 8% Bapak Ibu mendengarkan. Saya coba sambungkan ya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa mengubah suaranya. Jadi tekan volume, kemudian bisa naikkan kalau tidak pakai mikrofon bisa sampai 200%. Nah, kalau pakai ya cukup 100% saja. Nah, ini bisa dijadikan sebagai preview ya Bapak Ibu, atau bagian yang membuat orang tertarik dulu, kemudian kita masuk nanti dengan intinya. Oke, musiknya sudah. Bapak Ibu juga bisa menambahkan lapisan yang lain. Nah, misalnya untuk membuat yang awal tadi ya, misalnya saya tambahkan media dulu. Buat media, kemudian saya cari
Nah, ini misalnya bisa dipanjangkan durasinya. Nah, kemudian tadi masukkan teks. Misalnya kalau terakhir berarti terima kasih misalnya ya. Terima kasih. Digeser sedikit. Tulisannya bisa diganti warnanya. Warnanya bisa diganti di sini ya, Bapak Ibu. Misalnya merah. Atau kalau tidak kelihatan, pakai hitam misalnya. Oke, bisa diperbesar. Nah, kalau sudah tinggal oke. Kemudian masukkan animasi masuk. Boleh langsung memudar. Kemudian animasi keluar. Udah, oke. Kemudian Bapak Ibu bisa masukkan juga foto Bapak Ibu. Tambahkan saja di media. Atau bisa tambahkan tombol subscribe kalau yang di YouTube, ya. Nah, kemudian untuk mempercantik, Bapak Ibu bisa pakai ini dulu animasinya ya. Setiap ini harus ada animasi masuk dan animasi keluar. Oke, jadi nanti akan tampilnya seperti ini. Oke. Untuk teksnya bisa kita panjangkan lagi. Ini juga bisa dipanjangkan misalnya sampai selesai sesuai base-nya. Oke, kalau sudah Bapak Ibu bisa tambahkan stiker. Jadi stiker tadi itu yang saya pakai yang ini Bapak Ibu. Woi. Iya. Hasil video terbebas dari watermark atau tidak. Jadi kalau untuk ke KineMaster ini ada watermarknya. Nanti kalau untuk menggunakan yang tanpa watermark itu, kalau KineMaster itu ada crack-nya. Jadi boleh pakai crack-nya. Nah, jadi siapkan juga nanti. Oke, transisinya dulu. Oke, misalnya ini nanti saya turunkan dulu. Oke, kalau misalnya Bapak Ibu akan share ke YouTube, berarti harus tambahkan lagi.
Nah, misalnya ini untuk klik ke subscribe tadi. Nah, jadi harus pakai animasi masuk, misalnya geser ke atas, kemudian animasi keluarnya juga geser ke bawah. Kemudian di sini berarti kan harus berubah warna, jadi kita tambahkan lagi. Nah, yang sudah di-subscribe. Tempatkan di posisi yang sama. Kita coba. Oke, jadi nanti buat kalau lagunya kepanjangan, Bapak Ibu langsung potong saja. Dipangkas ya, kemudian pangkas ke kanan. Nah, kalau Bapak Ibu mau mengatur lagu misalnya terakhir, karena terakhir itu suara kita sudah tidak terdengar, jadi volume lagunya boleh besar, Bapak Ibu bagi. Nah, kalau bagi kemudian atur sendiri volume yang terakhir. Misalnya ke 100. Jadi nanti ada perbedaan volumenya. Nah, ini tadi sudah ada volumenya. Jadi kalau dari awal, Bapak Ibu akan lihat. Oke. Untuk audio ya seperti tadi, tekan audio, kemudian pilih musik, atau pilih lagu, nanti Bapak Ibu akan langsung ke, nah ini. Jadi ini ada yang gratis ini, Daily Life misalnya, tinggal Bapak Ibu langsung unduh saja. Kalau sudah bisa langsung dipakai. Bapak Ibu jika ada pertanyaan silakan langsung saja bertanya tentang. Oke, silakan Pak. Mungkin masukan juga kalau mungkin kalau seusia ibu dosen ke bawah masih fresh, lah kami harus nunak-nunuk ini bahasanya. Kemudian juga saya senang saya perhatikan di sini ada recording yang jelas nanti mungkin akan saya putar berulang supaya saya bisa ngikuti seperti itu supaya juga kompeten. Nah ini alhamdulillahnya seperti ini. Awal sekali saya ikut di ini yang kemarin itu adalah karena saya nanti juga berperan seperti non Marlin untuk ketua. Lah ini alhamdulillah juga sudah turun SK rekomendasinya sehingga nanti
pada saat ketua menyampaikan atau saya menyampaikan kan minimal paham dengan seperti ini. Yang jelas banyak sekali manfaatnya ini Bu Marlin. Mungkin saya nggak bisa ngikuti secara detail karena jelimet. Nah, intinya kalau kompetensi nanti kan dikerjakan berulang nanti akan kompeten dan harus kendel atau berani mencoba nih kayaknya. Iya. Ya, terima kasih ini Bu Marlin. Saya tanpa berkedip mengamati ini tadi. Ya, terima kasih itu saja masukannya. Pak Muhammad. Silakan Pak Tri. Ya. Untuk Bu Marlin mau tanya apakah saat pengambilan gambarnya Bu Marlin ini pakai HP atau pakai SLR atau gimana kok gambarnya bagus? Mungkin Pak Tri baru bergabung ya. Tadi saya pakai smartphone saja Pak, pakai HP saja Pak. Jadi mempermudah Bapak Ibu guru kalau ya jadi pakai HP ya tidak perlu ke laptop. Misalnya kalau mau pakai KineMaster langsung saja diolah di KineMaster. Tapi kalau untuk PowerPoint ya misalnya tadi ada PowerPoint-nya, Bapak Ibu harus buat video seperti tadi. Kemudian video yang dihasilkan PowerPoint itu berbentuknya WMV atau Windows Media Video. Jadi harus KineMaster ini mengharuskan ke MP4. Jadi nanti di channel YouTube saya itu ada cara convert video dari WMV ke MP4. Caranya mudah, online saja, gratis. Hanya berapa detik, 5 detik sudah jadi kok. Oke, itu ya Pak ya. Pakai software atau gimana Pak untuk convertnya? Untuk convertnya online Pak. Jadi Bapak cari di Google, convert video online, itu akan muncul banyak sekali. Bapak boleh pakai yang converter yang mana saja. Langsung ya. Tampilnya langsung di convert, jadi tidak perlu pakai software apa-apa. Jadi convertnya secara online dan itu gratis. Mau berapa kali convert pun tetap gratis. Itu pakai lighting juga tuh? Apa tuh Pak? Untuk gambarnya itu pakai lighting juga apa gimana tuh kok bagus sekali? Oh, saya pakai lighting Pak. Sebentar Pak. Nanti saya coba share screen saya ya Pak ya. Tadi ditampilkan studio. Dan selain itu memang personnya bagus Pak Tri ini kayaknya. Nah ini Pak. Jadi sederhana sekali Pak ini studio mini saya. Bisa Bapak lihat ya. Jadi papan tulisnya pun yang kecil saja karena di rumah ya ini karena di sini sudah zona merah di Ambon ya saya cari yang kecil-kecil saja yang gampang gitu ya yang bisa ditemui. Kemudian ada lightingnya karena pencahayaan di rumah saya ini kurang ya, jadi saya pakai lightingnya itu pakai softbox-nya. Oke. Sebenarnya ini yang satu ini saya beli, yang satu ini saya buat sendiri. Jadi nggak perlu beli Pak. Kalau beli di sini ini yang ini ya, yang ini harganya itu 300.000 kalau tidak salah. Mungkin di Jawa lebih murah ya. Kalau di sini 350 ya paling. Dan yang ini saya buat sendiri Pak. Oke, jadi kalau Bapak buat sendiri, wah lebih hemat lagi. Lebih hemat. Jadi, cuman saya tidak tampilkan fotonya. Oke, kemudian ini Pak, lihat HP-nya. Saya pakai HP saya. Kemudian pakai stand HP biar tidak, tidak goyang, tidak gerak-gerak. Kemudian ada skripnya di sini. Nanti skripnya ditempelkan di dinding misalnya, supaya kemudian yang searah, ya, derajatnya lah dengan mata kita biar tidak kelihatan bahwa kita sedang membaca. Jadi ini kayak gini. Nah ini suasana waktu persiapan syutingnya Pak. Nah, jadi Bapak kalau di sekolah mungkin wah lebih bagus lagi pencahayaannya, gitu ya Pak ya. Gimana Pak Tri? Ya. Di dalam ya Pak? Dalam softbox itu tadi itu pakai lampu LED gitu. Saya pakai ini sebentar Pak saya tunjukkan. Nah ini saya pakai yang besar Pak. Karena kan kalau yang lighting ini bisa sampai 135 watt. Jadi saya pakai yang 45 watt saja itu sudah sangat terang. Ya, 45 watt itu sudah sangat terang, Pak. Jadi 2 ya, Pak ya. Nih. Kalau LED kan 10 watt udah sangat besar itu. Jadi kalau LED, tapi LED ya lebih mahal ya.
terserah Bapak Ibu, kalau mau pakai yang lebih mahal lebih bagus lagi. Oke. Gimana Pak Andri? Ada yang mau bertanya Pak? Inspirasi contoh Ibu Marlin sangat menginspirasi kami semua, sehingga nanti akan kami buat ya minimal sama dengan Ibu Marlin, mungkin lebih inovatif lagi, sehingga itu gambaran bagi kami semuanya untuk lebih inovatif. Nah, kadang-kadang kita melihatnya studio yang wah gitu kayak miliknya Deddy Corbuzier dan sebagainya. Ternyata ini hasilnya juga bagus itu. Nah, penerangannya yang jelas kan diharapkan tidak ada bayangan, tidak ada bayangan kita. Itu seperti tadi penjenengan bilang skrip ditampilkan di depan kita seolah-olah kita nggak ngerti kalau kita itu sebenarnya membaca. Itu juga pengetahuan kami itu, karena masukan beda bagi Pak. kami. Kalau ya mungkin Bapak Ibu kan sudah punya pengalaman mengajar. Kalau ada siswanya itu kita mengajar tanpa melihat buku, tanpa melihat skrip itu oke. Tapi kalau berbeda ketika kita studio Pak, ketika kita rekam tiba-tiba blank gitu Pak. Jadi harus ada skripnya Pak. Betul sekali, Jeng. Untuk KinMaster tadi itu masih sekedar ya nanti Bapak Ibu buatlah sesuai dengan kreativitas masing-masing. Saya hanya tunjukkan saja ada beberapa yang caranya itu. Oke, Bapak Ibu silakan explore sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu. Kemudian kita lanjutkan ke Filmora ya Bapak Ibu ya. Oke, tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu pilih yang rasionya ya sama ya, 16:9. Oke, nah caranya langsung saja Bapak Ibu import untuk media yang pertama ini, basicnya. Jadi ada media, ada audio. Jadi yang pertama kita import media dulu. Saya coba ya. Sebentar Bapak Ibu, saya import dulu. Nanti Bapak Ibu bisa import file di sini. File apa saja yang Bapak Ibu mau, misalnya. Ini apa ini? Oke. Nah, dari sini Bapak Ibu kalau mau menambahkan, misalnya openingnya dulu, silakan Bapak Ibu pilih import juga, import media file. Nah, yang tadi saya sampaikan Bapak Ibu harus menyiapkan animasi-animasinya atau sound effect. Nah, seperti ini. Oke. Sudah saya tambahkan. Nah, Nah, misalnya kalau seperti ini, Bapak Ibu mau potong dari 5, tinggal langsung. Nah, gini, cari scene-nya.
Oke, potong di sini. Nah, kemudian cari sampai dengan 5 misalnya. Oke, kalau sini potong, kemudian yang di tengah ini hapus. Nah, nanti jadinya akan seperti ini. Oke, tulisan akhirnya bisa Bapak Ibu potong ya, biar tidak tampil. Potong saja, kemudian dihapus. Kemudian Bapak Ibu tambahkan transisi. Jadi transisinya sama dengan tadi, misalnya nanti ada uji cobanya di sini. Nah, bisa transisi seperti itu, atau bisa pakai basic, nanti seperti ini. Oke, atau zoom in, zoom out. Nah, misalnya saya tambahkan yang round zoom out. Tidak mau aktif project. Coba saya tambahkan ini. Oh, saya klik dulu, diklik dulu di medianya, kemudian baru klik tambahkan. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa mengaturnya apa yang post saja atau yang sebelumnya atau overlap. Nah, kalau kita pilih yang kedua, nanti yang ini bisa langsung dihapus. Oke. Kemudian bisa waktunya, misalnya 2 detik ya, untuk transisinya dikecilkan saja. Misalnya transisinya 1 detik saja. Oke, nanti transisinya akan seperti ini. Nah, kemudian dari pertama ini Bapak Ibu bisa juga tambahkan efeknya, atau bisa tambahkan elemen, nah yang mana ya, viewfinder. Jadi segala macam efek bisa di sini. Kita lihat yang ada saja. Pak Suyanto, silakan Pak. Ada yang mau ditanyakan Pak? Oh iya, Pak Sukirman dan Bapak Ibu yang di Jawa Timur mungkin boleh izin sholat dulu. Nah, nanti ini kan saya record, jadi bisa saya upload nanti ke YouTube. Kalau Filmora harus diupload dulu aplikasinya untuk 64 bit atau 32 bit. Yang ini saya pakai 64 bit, Filmoranya 9.5.1.8. Oke, jadi Bapak Ibu bisa pakai mana saja pilihannya. Nah, tinggal langsung download. Nah, ini ada viewfinder.
awan phone. Kalau ini nanti hasilnya seperti ini. Oke, kalau sampai di sini mau tambahkan yang PowerPoint, silakan tinggal langsung kembali ke media, kemudian import. Nah, pilih file PowerPoint-nya. Nah, kalau menggunakan KineMaster, PowerPoint-nya boleh dalam WMV tidak apa-apa. Tapi, dalam Filmora pakai WMV tidak apa-apa. Tapi kalau KineMaster harus di convert ke MP4. Misalnya ini saya punya projectnya induksi matematis. Nah, tinggal saya tambahkan di sini. Nah, untuk fitur green screen-nya, jadi Bapak Ibu bisa lihat. Nanti saya kecilkan dulu, misalnya kalau sesuai dengan tampilan. Nah, kelihatannya hijau ya, tinggal Bapak Ibu pilih fitur green screen, kemudian pilih warnanya, warna hijau yang mau dihapus. Nah, kalau mau lapis layernya berarti jangan di sini ya. Ini hapus dulu. Kalau mau lapis layer, Bapak Ibu tinggal pilih di sini tambah video track. Nah, nanti dia munculnya di atas, kemudian baru Bapak Ibu geser, drop ke sini. Nah, kalau sudah di drop, kemudian diatur. Misalnya gini, kemudian fitur green screen-nya baru oke. Oke, tinggal diatur ke berapa misalnya. Atau mau tetap green screen, ini boleh dipotong juga. Ini usahakan tidak perlu green screen. Oke, kalau Bapak Ibu tambahkan lagi videonya. Nah, kalau klik langsung berarti dia otomatis masuk ke base yang pertama. Nah, kita kasih transisi dulu. Seperti itu. Dilihat seperti ini. Bisa dipotong juga di sini, kemudian bisa dibuang. Oke. Kita tambahkan dulu misalnya import media lagi. Oke, bisa ditambahkan di akhir atau bisa tambahkan di tengah. Nah. Contohnya sigma dari I untuk I sama dengan 1 sampai N. Oke.
Jadi intinya itu Bapak Ibu bisa masukkan layernya berkali-kali gitu ya. Kemudian kalau mau masukkan lagu, misalnya di sini nanti Bapak Ibu pilih tambah audio track. Nah, audio tracknya di bawah ya, audio tracknya di sini. Atau tinggal langsung import audio. Kemudian ini ada lagu-lagunya yang sudah ada di, nah ini macam-macam lagu ya, yang ada di Filmora yang gratis. Ini tinggal download saja, atau bisa download lagu Bapak Ibu sendiri misalnya. Nah, ini punya saya misalnya. Nah, tinggal Bapak Ibu, kalau mau taruh layer pertama atau kedua, tinggal langsung drop saja. Kemudian, kalau mau mengecilkan volume, biar suara kita lebih besar, Bapak Ibu tinggal tarik volumenya. Kemudian bisa juga diatur kecepatan video. Nah, kalau mengatur kecepatan video, misalnya, video ini mau dipercepat, tinggal klik kanan, ya. Kemudian speed and duration, nah ini. Bisa Bapak Ibu percepat 2 kali atau 3 kali misalnya. Nah, nanti akan pendek seperti ini karena sudah dipercepat. Nanti lihat. Wah. Jadi kalau dipercepat seperti itu ya Bapak Ibu. Mungkin kalau video yang ini tidak perlu dipercepat, mungkin yang rekam layarnya saja ya Bapak Ibu yang Bapak Ibu percepat. Oke, dari sini harus ada transisi dulu. Oke, coba kita tambah saja. Nah, kalau soundnya tidak kedengaran bisa diperbesar. Oke. Nah, kalau mau tinggal klik saja. Nah, tinggal double klik ke lagu, langsung bisa diatur ini. Kalau normal itu atau 100 itu di 0. Jadi kalau mau ini bisa Bapak Ibu turunkan sedikit gitu ya, biar lebih kecil lagi. Atau langsung atur di sini saja. Kemudian kalau untuk teks pembuka misalnya bisa ada title di sini. Nah, tinggal Bapak Ibu mau pilih yang mana. Kalau mau download tinggal langsung double klik, langsung terdownload seperti ini. Atau ini boleh langsung nanti tampilannya seperti ini. Nah, lebih kreatif lagi ya Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya saya pakai ini, misalnya saya selipkan di sini, tinggal langsung tambah. Title-nya muncul. Oke, terserah, atau mungkin mau taruh di depan, boleh, tinggal digeser-geser saja sesuai dengan yang diinginkan Bapak Ibu ya. Nah, tapi ini biasanya untuk di depan. Misalnya yang ini. Nah, berarti kalau mau tinggal Bapak Ibu pilih gambar misalnya media import gambar.
Gambar saya belum banyak ini. Saya misalkan saja. Kemudian add video track. Kemudian add video track lagi, tinggal Bapak Ibu taruh di atas. Oh, ini sudah ada ininya ya. Induksi matematis, mungkin pindahkan ke sini. Oke, kemudian title-nya ini bisa diedit ya. Misalnya induksi matematis. Oke, ini bisa dihapus misalnya kalau ada kelebihan. Oke. Oh, sorry. Oke, jadi nanti Bapak Ibu bisa nah, ini bisanya pakai nama atau apa ya, boleh terserah. Misalnya bagian 1. Kayaknya lebih bagus latar belakang yang hitam ya. Ini saya tidak punya gambar hitam. Saya coba gambar ini saja. Ini dihapus. Ini ditaruh di sini misalnya. Nah, bisa saya perkecil. Oh, harusnya kalau ini yang putih berarti background-nya paling tidak harus hitam ya Bapak Ibu ya. Oke, saya reset. Ini adalah transisinya ya, Bapak Ibu bisa lihat. Misalnya nama channel dulu ya. Nah, demikian. Bisa tambahkan yang tadi, induksi matematis. Ini ya. Ini dipotong dulu. Kemudian ini tadi fiturnya green screen ya. Si import yang nah, kemudian di sini Bapak Ibu kalau terlalu panjang ya barnya, Bapak Ibu bisa pendekkan di sini gitu ya. Nah, lihat dia semakin pendek. Tapi kalau mau mengeditnya sebaiknya dipanjangkan. Nah, nanti akan ini saya
Ini dipotong sampai sini. Oke, sudah jadi Bapak Ibu. Untuk yang sederhana ya, versi sederhana. Sebentar, kalau misalnya ada gangguan, misalnya gini, ada pemandangan yang kurang bagus ini ya, misalnya ini. Bapak Ibu tinggal klik, double klik, kemudian Bapak Ibu bisa crop. Bisa pilih ini ya, pilih potong ya, atau crop. Nah, di sini tinggal Bapak Ibu crop saja yang kurang bagus. Nah, oke. Kalau sudah, tinggal oke. Jadi tidak kelihatan yang tadi lagi. Nah, sudah hilang ya. Boleh bertanya Bu Marlin? Silakan Pak Tri, bagaimana Pak? Saya tadi kan enggak ngikuti mulai awal. Iya. Untuk yang dari PowerPoint itu filenya PPT atau apa itu Bu? Atau... Nah itu harus di-convert dulu Pak, dibuat jadi video Pak. Ekspor itu ya? Kalau menu di ekspor Pak. Ekspor, kan? Gini ya, sebentar saya coba stop share. Saya kembali di PowerPoint ya Pak ya. Nah, misalnya gini ya Pak. Ini andaikan animasinya sudah ada ya Bapak. Oke. Nah, misalnya ini sudah ada animasinya. Nah, Bapak tinggal pilih file, kemudian pilih save and send. Save and send, kemudian create a video. Nah, kalau sudah create video, nah pilih yang, jangan yang komputer, nanti berat. Pilih yang internet dan DVD, kemudian ini jeda dari tiap slide. Jadi Bapak Ibu mau misalnya lebih lama, ya bisa diatur saja jedanya. Baru tinggal create video, Pak. Langsung jadi filenya. Dalam bentuk WMV atau Windows Media Video. Itu durasinya itu bisa diatur ya? Atau gimana tuh? Kalau ini durasinya ini bisa diatur tergantung pada animasinya Pak. Jadi misalnya kalau mau pembukaannya misalnya 5 detik kan Bapak tinggal menunjukkan ini, tinggal masuk di animasi, kemudian durasinya bisa 3 detik misalnya, dia tidak terlalu lama gitu ya. Oh ya. Oke. Di poin. Iya. Tapi nanti kalau mau lebih bagus bisa langsung editnya di Filmora. Jadi di Filmora itu bisa langsung cut-cut saja, Pak. Di-cut, bisa diperpanjang gitu ya. Misalnya itu kalau ditaruh di Filmora jadi green itu ya? Green kalau kita pakai background-nya hijau baru dia jadi hijau. Kalau kita pakai background-nya yang biasa, ya dia jadinya biasa saja, Pak. Nah, contohnya, ini project. Nah, ini saya pakai yang coba ini ya, Pak. Nah, misalnya ini. Ini harus ditambahkan dulu.
Nah, di Filmora ini keuntungannya itu bisa berlayer-layer, Pak. Nih, medianya bisa banyak. Kalau KineMaster itu ada batasannya. Nah, misalnya ini kan saya tidak pakai green screen ya, Pak. Jadi nanti tampilannya sebegini. Pengaturan green screen itu ada di Filmora, Pak? Di Filmora, Pak. Nah, nanti kalau misalnya ini videonya, sebentar saya hapus yang ini dulu ya, Pak. Ini videonya sudah green screen ini ya, Pak ya. Misalnya ini kan tampilannya tetap hijau ya. Karena memang posisinya saya berdiri di tengah. Tapi kalau ini, kalau saya tidak aktifkan green screen, nah ini, aktifkannya di sini, Pak. Ada klik di videonya, kemudian ada gambar ini artinya green screen, Pak. Nah, itu. Tinggal Bapak pilih warna yang mau dihilangkan. Nah, paling banyak itu pakai hijau ya, Pak, karena kalau saya pernah coba pakai biru tua, tapi rambut saya malah hilang. Ya, gitu. Jadi, kalau misalnya mau green screen-nya di belakang kita, boleh. Gitu ya. Artinya yang tampil hanya wajah kita saja, itu boleh. Tapi saya sarankan menggunakan kain berwarna hijau. Nah, tapi kalau PowerPoint-nya mau green screen, berarti Bapak pakai latar belakang background PowerPoint-nya itu ya hijau. Hijau stabilo yang disarankan, Pak. Karena warna hijau ini yang paling tidak ada di dalam bagian tubuh kita, Pak. Itu berarti pengaturannya di PowerPoint-nya ya? Di PowerPoint-nya, Pak. Benar sekali. Oh. Kalau PowerPoint-nya putih, berarti juga nanti menemui kendala ya, Pak? Kalau PowerPoint-nya putih, ini ada pilihannya, Pak. Jadi bukan, intinya kalau green screen itu bukan hanya, bukan hijau saja, tapi Bapak bisa pilih warna ini. Misalnya Bapak mau pindahkan warna putih, hilangkan, ya silakan. Nah, tapi yang disarankan adalah menggunakan latar belakang hijau stabilo ini, Pak. Nah, misalnya kalau Bapak pakai putih, latar belakangnya nanti, kalau Bapak pakai baju putih, malah bajunya juga hilang. Kalau di video ya, kalau di video, Pak. Kemudian untuk effort untuk Filmora, itu kan ya, ada, kalau nggak salah ada pilihan-pilihan untuk YouTube itu pilihan berapa kali berapa? Filmoranya rasionya 16:9, Pak. Itu rasio. Ada untuk ekspornya tadi kan ada pilihannya untuk ekspor ke YouTube atau ekspor ke ya, setelah ini kita ekspor. Nah, kalau sudah siap ya, nanti coba saya perlihatkan dulu. Ini videonya sebarang saja ya, Pak ya. Ya, videonya sebarang aja, asal nanti Bapak Ibu buat sesuai kreativitas Bapak Ibu masing-masing lah. Nanti saya kasih tahu cara ekspornya. Saya lewatkan. Nah, ini hanya contoh sebarangnya saja, Pak ya. Yang ini yang green screen-nya yang muncul tuh yang ini. Oke, kemudian ekspor. Bapak Ibu, kalau sebelum ini Bapak Ibu harus simpan dulu. Ya, filenya harus disimpan dulu. Boleh langsung Ctrl S saja gitu ya. Kalau tidak ada di menu ya paling. Bapak Ibu simpan dulu projectnya. Nah, seperti ini. Beri nama projectnya gitu ya. Misalnya project 2. Kelas tutorial. Nah, kemudian simpan. Nah, kalau disimpan bisa langsung ekspor. Oke, nah bisa langsung ekspor namanya tinggal kalau kemarin kalau misalnya saya sudah sampaikan kalau Bapak Ibu mau upload ke YouTube berarti namanya itu mengandung teks ya. Misalnya judulnya itu kelas tutorial berarti isinya tentang kelas tutorial, berarti judulnya harus sama. Nah, ini sudah ada pilihan formatnya, Pak. MP4 bisa, WMV bisa, gitu ya.
Nah, tapi saya sarankan kalau mau ke YouTube, ini bisa langsung ke YouTube. Nah, tapi saya sarankan Bapak Ibu simpannya di lokal dulu. Nah, dilihat lagi videonya apakah sudah bagus, ya jangan sampai sudah upload lama gitu tiba-tiba ada kata yang kurang atau ada tindakan yang masih ya itu. Jadi sebaiknya di MP4 disimpan di lokal dulu, di penyimpanan lokal. Kalau mau ke YouTube tinggal langsung nih. Ibu tinggal langsung pilih. Boleh ke YouTube tapi pilih mungkin private dulu, kemudian tapi apa namanya? Sayang kalau langsung ke YouTube ya. Sudah upload kan waktunya lama. Jadi mendingan disimpan di lokal. Oke. Boleh di DVD dan sebagainya, Pak. Jadi saran saya di lokal, kemudian tinggal langsung Bapak pilih ekspor. Nah, kalau di video saya ini tidak ada watermarknya. Tapi kalau Filmora gratisan itu memang sudah ada watermark. Kalau mau upgrade baru tidak ada watermark. Tapi nanti saya kasih trik-triknya untuk bagaimana menghilangkan watermark. Gratis kok, Pak. Nih, tinggal langsung berjalan filenya. Oke, sambil menunggu ini mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan lagi, silakan. Waktunya sudah banyak ini waktu kita yang silakan kalau mau bertanya, Pak. Mungkin lebih baik langsung praktek kayaknya, Pak ya. Boleh tanya lagi? Silakan, Patri. Untuk yang sekarang lagi live ini apa pakai laptop atau pakai? Oh, saya pakai laptop. Pakai laptop, Pak. Terus? Untuk yang gambar tengah itu, yang wajah jenengan itu pakai Android juga, berarti pakai dua itu? Pakai HP juga, Pak. HP sama laptop ya? Iya, Pak. Kalau Bapak pakai kamera digital untuk apa namanya syuting, itu besar sekali filenya. Jadi lebih baik pakai HP saja lebih cepat, Kak. Jadi tadi itu ya Pak, kalau mau menambah yang base itu media, kemudian bisa menambah audio, bisa tambah video track, kemudian Bapak Ibu bisa pilih motion grafis, kemudian bisa buat fitur green screen, kemudian jangan lupa transisi, nah bisa juga elemen, bisa, oh iya tadi lupa split screen, nanti saya ada split screen juga. Ada split screen itu, jadi Bapak Ibu bisa gabungkan beberapa video dalam satu screen. Ada lagi yang mau bertanya, Pak? Gimana, Pak? Tadi yang awal-awal tadi untuk pembuatan thumbnail sudah dijelaskan apa gimana? Oh, thumbnail. Untuk membuat thumbnail, Pak. Belum tadi. Nanti saya share setelah ini ya, Pak ya. Ya. Thumbnails-nya tuh saya buatnya di PowerPoint saja, Pak. Mudah kok. Kemudian durasi thumbnail itu berapa? Oh, thumbnail itu kan gambar, Pak, gambar. Ya, itu kan dimasukkan dalam film juga kan, dalam video juga. Kalau di-upload ke YouTube, itu di YouTube Studionya, Pak. Nah, ini sudah ada nih, Pak. Tampilan awal. Tampilannya kelihatan nggak, Pak? Berarti thumbnail itu bukan di thumbnailnya, iya, thumbnailnya tidak ditampilkan di tidak masuk dalam video. Jadi itu kalau di YouTube atau kalau Bapak mau tidak upload ke YouTube bisa Bapak tambahkan di depan thumbnailnya. Tapi kalau mau upload ke YouTube ya ada di YouTube Studio. Nah, sebentar saya coba share yang tadi sudah jadi. Stop. Sudah jadi nih, Pak.
Nah, nanti kalau bunyinya ini mengganggu, Bapak bisa ganti dengan bunyi yang lain. Ya, jadi. Nah, ini bisa pindah-pindah. Nah, mungkin bisa namanya, tapi background-nya mungkin hitam lebih bagus ya, Pak ya. Oke, saya lewatkan. Nah. Oke, oh ya. Tadi saya lupa potong akhirnya. Jadi endingnya nanti Bapak Ibu bisa buat endingnya sendiri. Oke, jika Bapak Ibu ada pertanyaan mungkin bisa langsung disampaikan. Oh ya, kalau base-nya sudah selesai, jangan lupa tadi dipotong ini tadi. Tadi lupa dipotong ini. Nah, oke. Jadi sampai di sini. Nanti Bapak Ibu tinggal tambahkan awalnya ya. Kemudian bisa endingnya seperti apa, tergantung kreativitas Bapak Ibu. Yang penting yang tadi saya sampaikan, bagaimana menambah video, bagaimana menambah audio, transisinya, efeknya, nah, ini split screen-nya. Jadi bisa tinggal Bapak Ibu ambil saja video mana yang mau di split gitu.